Astagfirullahaladzim, pian. Orang mah habis sholat subuh pada jalan-jalan nikmatin udara yang seger. Dia masih molor aja, ujar Baba Ali yang terlihat kesal ketika masih mendapati Bang Pian tertidur di sebuah dipan bambu yang ada di rumah Pade Mario. Pian, bangun Yan, ya, malu-maluin gua aja dah, ini kan rumah orang. Dia moloran pengiler begitu, ucap Baba Ali sambil terus menggoyang-goyangkan tubuh Bang Pian. Baba ganggu aja orang lagi senang. Saya kan lagi lelah ini, Bak. Bentar lagi kek, biar redaan nih mata, balas Bang Pian agak kesal. Ya gue tahu Yan lu capek, tapi pan malu. Banyak orang pada sibuk ini, lu masih molor aja, seru Baba Ali yang membuat Intan dan juga Maela menghampiri mereka. Udah Bab, biarin aja. Kasihan kan Bang Pian, dia capek. Lagian semalam kan Bang Pian langsung ngobatin ibu. Nah, sekarang biar Bang Pian istirahat dulu aja, ucap Intan yang membuat Baba Ali terdiam. Ya tapi kan malu Tan. Nah ini kan di rumah orang. Lah kalau di rumah kita sendiri mah kagak apa-apa. Mau dia molor sampai lor juga bodo amat, balas Baba Ali menjelaskan. Udah ngapa Bang, biarin aja si Pian ngaso. Lagian ini mah capek, sambung Maela menengahi. Baba Ali hanya menghela nafas panjang, lalu melipat tangan di dada sambil menatap ke arah Bang Pian yang mulai menarik kembali sarungnya ke atas perut, lalu memejamkan mata seolah seperti tidak terjadi apa-apa. Ya, aja tidur lagi, gumam Baba Ali sambil menggelengkan kepalanya. Maela menepuk pelan dengan suaminya. Udah gak apa Bang, mending kita lihat pemandangan di luar sono noh. Yuk, sambil nemenin Bu Rahma berjemur, pinta Maela dengan tegas. Dengan enggan, Baba Ali pun beranjak, masih sambil menoleh ke arah Bang Pian yang kini menegur pelan. Tuh anak kalau kagak dibangunin bisa sampai sore baru melek lagi, gumam Baba Ali sambil terus melangkah pergi. Intan tertawa kecil melihat interaksi itu, lalu perlahan ikut menuju bagian dalam rumah. Sesampainya di dapur, aroma kayu bakar dan rempah menguar hangat dari tungku tradisional. Di sana, Pade Mario tampak sedang menumbuk jahe dan serai di atas cobek batu. Sementara itu, di ruang depan, Bang Pian yang tampaknya mulai terlelap lebih dalam tiba-tiba saja mengerutkan keningnya. Wajahnya terlihat gelisah, tubuhnya sedikit bergerak seperti sedang bermimpi, namun bukan mimpi biasa. Dalam mimpinya, Bang Pian berdiri di tengah hutan bambu berkabut. Angin dingin menerpa wajahnya dan suara gamelan terdengar samar dari kejauhan. Di hadapannya muncul bayangan sosok perempuan berkebaya kuning pudar berdiri diam di bawah pohon randu tua. Bang Pian ingin bergerak, ingin bertanya, namun mulutnya seakan terkunci, kaki-kakinya terasa berat, seperti terbenam di dalam tanah. Dan tiba-tiba saja, dari balik pohon itu muncul sosok yang lain. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi matanya merah menyala dan mengarah padanya penuh murka. Jangan ikut campur urusan ini. Kau tidak tahu apa-apa tentang sakit hati anak muda, ujar sosok itu yang terlihat samar. Bang Pian terbangun dengan kaget, nafasnya memburu, tubuhnya berkeringat dingin. Di luar rumah, ayam-ayam mulai berkokok, dan dari dapur aroma wedang jahe mulai memenuhi rumah. Namun di dada Bang Pian, rasa berat itu belum juga pergi, seolah pesan dari alam mimpi tadi bukan sekedar bunga tidur. Bang Pian duduk perlahan di atas dipan bambu, mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan. Dadanya masih naik turun dan keringat dingin membasahi pelipis. Dia menatap keluar jendela di mana cahaya pagi perlahan menyinari halaman rumah Pade Mario yang masih berselimut embun. Apa rasanya nyata banget ya, gue memiliri sambil mengingat mimpi itu kembali. Bang Pian memejamkan mata sejenak, mencoba mengingat lebih dalam dan lebih detail lagi mimpi itu. Sosok perempuan berkebaya kuning pudar, pohon randu besar yang tampak renta tapi angker, dan suara gamelan yang bergema seperti dari masa lalu. Tapi yang paling mengganggunya adalah kata-kata makhluk bersuara berat itu yang mengatakan tentang rasa sakit hati. Tapi yang paling mengganggunya adalah kata-kata makhluk bersuara berat itu yang mengatakan tentang rasa sakit hati.
Bang Pian merasa itu bukan sekedar ancaman, tapi ada luka lama yang belum selesai, sesuatu yang mungkin berakar dari tanah ini dan dari keluarga ini, atau bahkan dari masa lalu Burama sendiri. Bang, udah bangun? Tanya Intan sambil meletakkan nampan di atas meja kecil di samping dipan. Bang Pian hanya mengangguk. Ia menatap ke arah luar. Intan duduk di dekatnya memperhatikan ekspresi suaminya. Loh, kok muka abang pucat banget sih? Tanya Intan yang mulai merasa khawatir. Bang Pian menoleh perlahan. Ia mengangguk pelan. Ya Neng, abang habis mimpi aneh. Rasanya kayak dia manggil-manggil. Tapi untuk suara kayak dari masa lalu gitu, ujar Bang Pian menjelaskan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Bang Pian itu, Intan hanya terdiam. Dia tahu Bang Pian bukanlah tipe orang yang mudah goyah. Jika ia bicara seperti itu, berarti memang ada sesuatu yang serius yang sedang terjadi. Jangan-jangan ini ada hubungannya sama yang semalam kita alami di jalan tol itu ya Bang? Atau mungkin sama penyakitnya ibu, ucap Intan dengan wajahnya yang terlihat tegang. Bisa jadi ya Neng, tapi sekarang kan ibu udah bisa bangun, dan kita juga alhamdulillah agak ngapa-ngapa semalam, balas Bang Pian yang berusaha tetap membuat Intan tenang. Intan mengangguk pelan, meski dari sorot matanya jelas terlihat bahwa hatinya belum sepenuhnya tenang. Dia menggenggam tangan Bang Pian, mencoba mencari kekuatan dari ketenangan suaminya. Abang ingat jelas nggak siapa yang manggil abang di mimpi itu? Barangkali kita bisa tanyain nanti kepada Mario. Tanya Intan dengan hati-hati. Bang Pian menarik nafas panjang. Ia memejamkan mata sejenak lalu membukanya kembali. Yang abang inget ini, ada perempuan pakai kebaya kuning. Dia berdiri di bawah pohon randu gede. Wajahnya lurus saja, kagak ada ekspresinya gitu. Tapi di balik dia ada sosok lain. Matanya merah dan dia ngomong, jangan campuri urusan ini. Kamu gak tahu apa-apa soal sakit hati anak muda. Begitu Neng, balas Bang Pian menjelaskan. Emangnya abang belum tahu siapa orang yang udah ngirim guna-guna ke ibu Bang? Tanya Intan penasaran. Nah itu dia Neng, abang belum dapat sumbernya. Ya tapi mudah-mudahan sih secepatnya kita bisa beresin nih urusan, balas Bang Pian penuh percaya diri. Intan mengangguk lagi, kali ini lebih dalam. Dia tahu betul kalau suaminya sudah berkata seperti itu, berarti dia benar-benar akan mencari sampai ke akar-akarnya. Kalau gitu nanti kita omongin juga sama Pak De ya Bang. Soalnya kayak ada yang disembunyiin di sini deh. Intan ngerasa ini bukan cuma soal penyakit ibu aja, ucap Intan pelan nyaris berbisik. Iya Neng, tapi kita kudu pelan-pelan ya. Kalau ini bener terkait soal guna-guna, pasti ada yang kagak suka kalau kita buru-buru buka semua. Kita kudu hati-hati, balas Bang Pian sambil menganggukkan kepalanya. Setelah selesai mandi dan mengganti pakaian, Bang Pian keluar dari kamar dengan rambut masih basah dan aroma sabun yang segar. Dia melihat Intan yang tengah duduk di samping ibunya dengan sabar. Ia menyuapi Bu Rama yang tampak jauh lebih tenang pagi itu. Sesekali Bu Rama tersenyum kecil meski sorot matanya masih menyiratkan kelelahan yang dalam. Alhamdulillah, ibu udah bisa makan ya Neng, ucap Bang Pian sambil mendekat dan lalu duduk di sisi lain dipan. Iya Bang, alhamdulillah, balas Intan sambil tersenyum. Ibu kudu kuat, kudu sabar juga. Insya Allah sakit ibu bisa cepat sembuh nantinya, ujar Bang Pian kepada Bu Rama. Setelah memastikan Bu Rama dalam keadaan yang stabil, Bang Pian berdiri dan menatap keluar jendela. Udara desa yang segar menyambutnya. Namun pikirannya tidak bisa lepas dari apa yang menjadi penyebab sakitnya Bu Rama. Meski beberapa waktu lalu Bang Pian telah memusnahkan makhluk-makhluk kiriman tersebut, tapi dia masih merasa jika akan ada serangan susulan yang masih mengancam keselamatan Bu Rama. Dan mendusin tepian, seru Baba Ali dari luar rumah joglo yang di bagian sebelah kirinya memiliki pemandangan berupa hamparan sawah yang hijau. Abang ngapain sih teriak-teriak mulu? Kan malu Bak didengerin orang. Tadi kiranya kita lagi berantem lagi, ujar Bang Pian setelah ia berada di dekat Baba Ali, Maela dan juga Opik. Lah bagaimana gua kagak teriak? Lu jadi orang malas banget. Udah siang gini masih aja molor, ucap Baba Ali dengan wajah yang terlihat kesal. Baba mah enak semalam bisa tidur pulas bener.
Nah, saya sama Intan yang kagak tidur. Ya wajar kalau gini hari saya masih ngantuk. Balas Bang Pian dengan tenang. Nah, kalau begitu sekalian dah, lu ceritain kenapa bisa kita cepet banget sampai di mari. Lu terbang apa ngebawa kita lewat jalur raya? Tanya Baba Ali penasaran. Lah dalam tuh masih juga agak tahu, Mbak. Demi dah, saya juga baru semalam ngalamin yang kayak beginian. Balas Bang Pian yang membuat Baba Ali dan Maela saling beradu pandang. Nah, lu gimana sih, Yan? Lu kan udah sering keluar masuk alam yang begituan. Ngapa lu kaget tahu sih? Tanya Baba Ali yang merasa heran. Ya namanya juga saya orang biasa, Mbak. Saya juga kalau masuk alam lain pakai persiapan. Nah, semalam tiba-tiba aja jalanan sepi, lampu-lampu jalan juga pada mati. Nah, tahu-tahu gelap. Saya juga kagak nyangka, ya tiba-tiba aja bisa nongol di jalan raya Jogja. Balas Bang Pian menceritakan. Udah ngapa Bang? Yang penting kan kita semua sampai di sini kagak ada halangan apa-apa, selamat semuanya. Sambung Maela menimpali. Iya, gue tahu, tapi tetap aja gue penasaran. Nah, bisa-bisanya dari Cipali sampai sini cuma 3 jam doang. Kapan kagak masuk akal? Ucap Baba Ali dengan wajah penasarannya. Nah, terus kapan kita balik ke Jakarta lagian? Tanya Baba Ali yang membuat Bang Pian terkejut. Lah, balik ditanyain, baru juga naruh pantat, Mbak. Udah ngomongin balik aja. Baba mau gitu dah orang ya. Kalau kagak betah mah udah kagak usah ngikut. Lagian pan saya masih mau nyari tahu dulu tentang penyakitnya ibu mertua saya. Balas Bang Pian dengan wajah kesalnya. Tahu nih, si abang gimana sih abang? Kemarin abang yang semangat banget mau ikut, sekarang udah nanyain kapan balik. Kayak anak kecil aja. Saut Maela yang seolah membela Bang Pian. Ya bukannya begitu, kita kan di rumah orang ini. Lah kalau emang masih lama, ya kita kudu belanja nih ya. Kita kudu beli beras, kita kudu beli lauk, beli bahan-bahan makanan lainnya. Jangan sampai kita ngerepotin Pak Mario. Kan kesian tuh aki-aki sama ini kalau terus-terusan nyiapin kita makan. Ucap Baba Ali yang membuat Maela dan juga Bang Pian menganggukkan kepalanya. Tumben pikiran Baba encer. Balas Bang Pian yang membuat Baba Ali mendaratkan kopiah hitam di kepalanya. Pagi menjelang siang itu, setelah Baba Ali dan Maela dan juga Opik pergi berbelanja, Bang Pian pun terlihat sedang berbincang serius dengan Pade Mario. Keduanya sedang membahas kemungkinan-kemungkinan yang menjadi penyebab sakitnya Bu Rahma. Di beranda samping rumah Joglo yang sejuk dan rindang, Bang Pian dan Pade Mario duduk berhadap-hadapan. Di antara mereka ada 2 cangkir teh panas yang mengepul pelan. Angin berembus lembut menggoyangkan dedaunan mangga di pekarangan rumah. Namun suasana yang tercipta bukanlah suasana santai, melainkan penuh kehati-hatian dan kewaspadaan. Jadi menurutmu gimana, Yan? Kira-kira ini gangguan biasa atau memang ada yang sengaja mengirimkannya? Tanya pada Mario dengan suara pelan tapi tegas sambil menatap lurus ke arah Bang Pian. Bang Pian berduduk sebentar, mengaduk teh tanpa benar-benar ingin meminumnya. Kalau dari tanda-tanda yang saya lihat mah, ini bukan gangguan biasa, Pade. Semalam saya udah ngilangin energi gelap yang masih ada di tubuh ibu. Saya yakin dah ada orang ngirimin guna-guna ke ibu. Balas Bang Pian dengan wajah seriusnya. Ya, saya juga sempat curiga. Tapi Bu Rama itu orang yang tidak pernah neko-neko. Siapa yang mungkin punya niat seburuk itu ke dia, Yan? Tanya Pade Mario dengan tatapan kosongnya. Nah, kalau itu saya juga belum tahu pasti, Pade. Tapi kan emang udah beberapa bulan belakangan ini ibu ada cekcok sama suaminya. Dan abis mereka pisah, ibu langsung jatuh sakit, Pade. Balas Bang Pian yang masih coba menduga-duga. Nah, tapi tadi saya mimpi nih. Mimpinya aneh deh, Pade. Ada perempuan pakai kebaya kuning di bawah pohon randu. Lalu muncul sosok lain, matanya merah dah. Dia bilang, jangan campurin urusan ini. Katanya soal sakit hati. Imbu Bang Pian sambil menatap ke arah kebun belakang rumah seolah mencari jawaban dari alam. Pade Mario terdiam cukup lama. Dia kemudian menghela nafas dalam dan wajahnya berubah serius. Kalau mimpi itu datang ke kamu, berarti kamu memang ditunjuk untuk ikut campur, ya. Meski mereka bilang jangan. Dan soal pohon randu, kamu tahu enggak? Dulu di belakang rumah ini ada satu pohon randu gede, tapi sudah ditebang waktu Intan masih kecil. Tempat itu dulunya adalah tempat orang buang benda pusaka dan juga membuang benda-benda gaib. Balas Pade Mario menjelaskan.
Ade bisa nunjukin tuh tempat pohon randu itu dulu berdirinya di mana? Tanya Bang Pian dengan antusias. Ayo, lewat sini. Balas Pade Mario yang langsung berdiri dan melangkah ke belakang rumahnya. Bang Pian segera berdiri, menyusul langkah Pade Mario yang berjalan perlahan melewati lorong sempit di samping rumah Joglo. Tanah sedikit becek sisa embun pagi dan semak-semak kecil tumbuh liar di sepanjang jalan setapak yang jarang dilalui orang. Begitu mereka sampai di belakang rumah, tampak sebidang tanah kosong yang dikelilingi oleh rumpun bambu tua. Di tengah-tengah dahan itu ada satu cekungan besar yang sudah tertutup rumput ilalang dan batu-batu kecil yang berserakan di sekitarnya. Di situ ya, ujar Pade Mario menunjuk ke arah cekungan yang ada di hadapannya. Dulu, pohon randu besar itu berdiri tepat di tengah cekungan itu. Batangnya tebal ya, hampir 2 pelukan orang dewasa. Tapi karena katanya jadi sarang makhluk halus dan sering bikin gangguan, akhirnya ditebang waktu Intan masih kecil. Imbu Pade Mario menjelaskan. Bang Pian mengamati tempat itu dengan seksama. Angin berembus tiba-tiba membawa hawa dingin yang menusuk, padahal matahari sudah cukup tinggi. Ini tempat auranya gelap banget, Pade. Agak heran, mimpi itu ngarahin saya kemari, ucap Bang Pian lirih sambil menunduk dan menyentuh tanah di dekat bekas pohon randu itu. Kalau emang tempat ini yang jadi pusat masalah, bisa jadi di sini semuanya bermula. Bisa jadi benda yang dikirimin ke Burama pernah dikubur atau dibuang ke sini juga, sambungnya serius. Kalau memang kamu mau membersihkannya, nanti sore kita galian, tapi jangan sendirian ya. Harus dengan persiapan. Saya bantu jaga dan kita harus minta izin dulu pada penunggu tempat ini, ujar Pade Mario yang membuat Bang Pian tersenyum. Bang Pian hanya tersenyum tipis, namun sorot matanya terlihat mantap. Kagak usah Pade, biar saya bersihin lewat cara lain dulu. Insya Allah ntar malam saya bakalan cari tahu semuanya, balas Bang Pian yang coba untuk meyakinkan Pade Mario. Setelah hari berganti malam, Bang Pian pun mulai melakukan meditasinya di sebuah ruangan yang berada di bagian belakang rumah Joglo besar milik Pade Mario. Sebelumnya, Bang Pian juga sudah berpamitan kepada Baba Ali dan juga Maela jika dia akan menelusuri penyebab gangguan yang datang menimpa Burama. Tidak lupa juga, Bang Pian meminta Intan untuk menjaga anaknya dan tetap berkumpul bersama keluarganya di ruang tengah rumah itu. Malam itu turun dengan tenang, namun hawa di sekeliling rumah Pade Mario terasa lebih berat dari biasanya. Angin malam seakan berhenti berembus, menyisakan keheningan yang menekan. Bang Pian duduk bersila di tengah ruangan tua, di bagian belakang rumah yang lantainya masih berupa ubin semen dingin. Dindingnya dari kayu tua yang menghitam dimakan waktu. Hanya diterangi lampu teplok yang redup, dia memejamkan mata. Nafasnya diatur perlahan, tubuhnya rileks namun siaga. Getaran aneh mulai terasa di kulitnya seperti aliran listrik yang halus. Detak jantung Bang Pian tetap stabil, dan di dalam kesunyian dia mulai menelusuri jalur energi yang mengalir di sekitarnya, menembus batas kasat mata dan memasuki ruang antara tempat di mana ingatan, arwah, dan niat jahat saling bertemu. Gambaran samar muncul di hadapan. Pohon randu tua yang pernah berdiri tegak di belakang rumah kini hanya menyisakan bekas luka di bumi, tapi energi tempat itu belum mati. Masih ada yang tertinggal, sesuatu yang enggan pergi dan sesuatu yang merasa terluka. Bang Pian melihat bayangan samar berkelebat dalam pikirannya, seorang lelaki parubaya yang wajahnya penuh dengan amarah dan kesedihan berdiri dalam kegelapan sambil menggenggam seikat bunga kering. Di belakangnya muncul sosok perempuan berkebaya kuning yang pernah dilihat dalam mimpinya. Tatapan kosongnya mengarah tepat ke Bang Pian, namun tidak mengancam, tapi lebih seperti meminta sesuatu.
Semakin lama, wajah sosok lelaki yang dilihatnya semakin jelas, menggambarkan sosok yang pernah dikenalnya. Bang Pian pun mulai mendekat untuk memastikan siapa sosok yang tidak asing baginya itu. Di sisi lain, sosok perempuan yang mengenakan kebaya kuning kini terlihat menyerupai wajah dari Burama, dan hal itu tentunya membuat Bang Pian semakin bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tidak lama berselang, sosok lelaki yang kini wajahnya terlihat nyata itu melangkah mendekat ke arah Bang Pian, dan dengan tegas ia berkata, "Kamu tidak perlu ikut campur urusan inian," ujar sosok lelaki yang tidak lain adalah mantan suami dari Bu Rama. Lah, ngapa emangnya Om? Ngapa Om Budi tega sih nyakitin ibu? Tanya Bang Pian penasaran. Bukan urusan kamu, tapi yang jelas ini adalah peringatan terakhir untuk kamu. Kalau kamu tetap ngeyel, saya tidak akan segan-segan untuk menyakiti seluruh keluargamu, balas lelaki bernama Budi itu. Bang Pian terdiam, nafasnya tertahan, dadanya terasa sesak oleh emosi yang campur aduk dengan amarah, sedih, dan juga bingung. Dia tidak menyangka bahwa sosok di balik segala gangguan ini adalah Om Budi, lelaki yang dulu sempat hadir dalam kehidupan Bu Rama, namun telah lama menghilang tanpa kabar. Aura di sekeliling mereka bergetar dengan hebat. Bayangan kabut yang menyelimuti ruang spiritual itu makin pekat. Sosok perempuan berkebaya kuning yang kini terlihat menyerupai Bu Rama masih berdiri di tempat yang sama. Namun kini kedua matanya berkaca-kaca. Tatapan penuh luka itu terpaku pada Om Budi seolah ingin berbicara, namun tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Bang Pian melangkah maju, matanya menatap lurus ke arah Om Budi. Suaranya tegas namun tetap dijaga agar tidak diliputi amarah. "Kalau emang ini urusan masa lalu, ngapa kudu nyeret orang-orang yang gak tahu apa-apa sih Om? Kenapa harus ibu yang jadi sasarannya? Apa dendam Om Budi belum cukup diselesain dulu waktu ninggalin semuanya?" Tanya Bang Pian dengan tegas. Om Budi menatapnya tajam, wajahnya menegang, namun ada getaran samar di sorot matanya, seperti ada rasa sakit yang belum usai. "Kamu gak ngertian, aku ditinggalkan dalam keadaan hancur. Dia memilih meninggalkan aku setelah semua yang aku lakukan, setelah semua pengorbanan yang sudah aku berikan," balas sosok Om Budi menjelaskan. Bang Pian menarik nafas panjang. Suasana di sekitarnya kian menekan. Dia sadar ini bukan lagi sekedar pertarungan batin, tapi juga pertarungan antara masa lalu yang tidak selesai dan masa depan yang terancam rusak karenanya. Nah, kalau emang Om Budi tersakitin, balas dendam bukan jawabannya Om. Bukan dengan cara begini. Bukannya malah nanemin sakit di tubuh ibu, terus nebarin ancaman ke kami semua Om. Kagak kayak gini Om, ujar Bang Pian yang mencoba menasihati. Om Budi terdiam sejenak. Sosoknya tampak bergetar dan cahaya di sekitaran meredup. Di balik punggungnya, sosok Bu Rama yang berkebaya kuning itu mulai berjalan maju. Tatapan matanya lembut namun penuh luka. Perlahan dia menyentuh bahu Om Budi dengan sorot mata yang seolah meminta pengampunan. Di saat-saat genting itu, tiba-tiba saja Bang Pian mendapatkan sebuah bisikan jika dia harus dapat merebut sukma Bu Rama yang ada di belakang sosok Om Budi. Bisikan itu datang dan memberitahukannya tanpa wujud yang pasti. "Sukmanya Bang, cepetan Abang selamatin sukmanya, orang yang pakai baju kebaya kuning itu," ujar suara bisikan yang sangat dikenali oleh Bang Pian. Lah, ini suara elu, di gumam Bang Pian dalam hatinya menyambut bisikan yang terus menggema di benaknya. "Iya Bang, cepetan Bang, jangan sampai sukma itu dibawa pergi lagi sama sukma orang itu," pinta Ardi yang datang melalui bisikan gaib tersebut. Ketika dia yakin jika yang memberi bisikan itu adalah Ardi, Bang Pian langsung sigap. Sukmanya dengan cepat melesat ke arah sosok yang menyerupai Bu Rama yang ada di belakang sosok Om Budi. Namun Om Budi bergerak, wajahnya berubah menjadi mengis. Tangan kanannya terangkat menciptakan pusaran energi hitam yang membentang seperti dinding yang memisahkan Bang Pian dari sosok berkebaya kuning itu. Matanya menyala merah dan dari mulutnya keluar suara rendah yang bergema. "Sekarang
Dia menjadi milikku, dan kamu tidak akan bisa merebutnya. Ujar suara itu dengan tegas, tidak ingin kehilangan salah satu. Dari Sukma Burama, Bang Pian pun terus membaca doa-doa perlindungan dan memanggil sosok Wiratungga dalam wujud golok kembarnya. Begitu doa-doa dilantunkan, dari dalam Sukma Bang Pian, aura di dimensi spiritual itu langsung berubah. Pusaran energi hitam yang semula bergulung angkuh di hadapannya mulai tampak bergetar tidak stabil, seperti terdesak oleh kekuatan yang jauh lebih suci. Sementara itu, dari tangan kanan Bang Pian muncullah kilatan cahaya terang, pertanda kehadiran Wiratungga yang berbentuk dua golok kembar yang selama ini menjadi pelindungan dari serangan kekuatan gelap. Golok pertama menyala kehijauan, melambangkan kekuatan nurani dan perlindungan, sementara golok kedua menyala kebiruan, memancarkan energi pemutus ikatan gaib yang jahat. Bang Pian menggenggam keduanya dengan kuat, lalu menatap tajam ke arah Sukma Om Budi yang sudah bukan lagi Om Budi, melainkan wadah dari makhluk gaib yang hanya menyerupai sosoknya. Lu dengerin gua baik-baik ya. Lu udah ngerusak terlalu banyak hal. Lu kira cuma karena lu dikasih jalan sama manusia, terus lu bisa kuasain semuanya gitu, ha? Nih Hari, lu gue putusin dari semua ikatan yang lu punya sama tempat ini dan ama Sukma itu. Teriak Bang Pian, suaranya menggema dalam kekuatan spiritualnya. Seketika dia melompat menerobos pusaran energi hitam itu, dan kedua goloknya melintang membentuk kilatan cahaya. Benturan keras pun terjadi, udara di sekeliling mereka mendesing, dan cahaya terang dari golok Wiratungga membelah pusaran energi seperti kertas. Sosok berkebaya kuning yang menyerupai Burama di belakang pusaran itu sempat tersentak, seolah mulai sadar dari cengkraman yang membicarakannya. Sementara itu, sosok yang tadi berwujud Om Budi meraung keras, wajahnya berubah berganti-ganti, memperlihatkan berbagai bentuk menakutkan, seperti setengah manusia, setengah binatang, bahkan wajah-wajah para korban masa lalu yang pernah disesatkannya. Setelah itu, Sukma Bang Pian kembali melesat ke arah Sukma Burama, dan tanpa ragu dia membawa pergi Sukma tersebut di tengah kekacauan yang sedang terjadi kala itu. Ntar kita selesain semuanya. Sekarang cukup sampai di sini dulu, ujar Sukma Bang Pian yang langsung pergi membawa Sukma Burama dan segera mengembalikannya ke tubuhnya. Di ruang tengah rumah Pade Mario, suasana terasa tenang, seolah di rumah itu tidak pernah terjadi apa-apa. Burama, Intan dan Mak Ella serta Bude Sani dan dua sepupu Intan masih saling berbincang bertukar pengalaman. Sementara itu, Baba Ali dan Pade Mario dan juga Opi berada di teras rumah sambil menikmati udara sejuk pedesaan dengan ditemani secangkir kopi hitam dan kacang rebus. Namun, di balik ketenangan itu, Bang Pian yang masih berjibaku dengan sosok yang menyerupai wujud dari Om Budi mulai kembali dan mengembalikan salah satu Sukma dari Burama yang sudah sejak lama ditahan di tempat wingit yang merupakan bekas tumbuhnya pohon randu besar tersebut. Permasalahan pun semakin melebar, dan Bang Pian kini dihadapkan oleh dua kekuatan yang entah telah bersatu atau hanya saling memanfaatkan kesempatan. Tapi yang jelas malam itu Bang Pian terus berusaha untuk mengungkap semuanya. Setelah Sukmanya kembali ke dalam tubuhnya, Bang Pian pun keluar dari ruangan tempatnya bermeditasi dengan wajahnya yang terlihat lelah. Dia berjalan pelan ke arah ruang tengah rumah itu dan berusaha mencari cara untuk menanyakan apa yang telah terjadi pada Burama dan Om Budi, mantan suaminya tersebut. Langkah Bang Pian menyusuri lorong rumah Joglo itu terasa berat, bukan karena tubuhnya yang lelah, tapi karena beban yang kini dia pikul di pikirannya. Cahaya lampu teplok yang menggantung di langit-langit menyoroti wajahnya yang pucat dan matanya yang sembab karena terlalu lama berada di alam tak kasat mata. Keringat dingin masih menempel di leher dan punggungnya. Dadanya terasa sesak, seolah sisa dari pertarungan barusan belum sepenuhnya sirna. Begitu dia melangkah masuk ke ruang tengah, suara tawa ringan dari keluarga Intan masih terdengar. Burama duduk bersandar di atas tikar bersama Intan, Maela, dan juga Bude Sani. Meski wajahnya tampak jauh lebih segar dibanding malam sebelumnya, tapi ada sesuatu di sorot matanya yang membuat Bang Pian mengernyit.
Dia menatap ibu mertuanya itu dengan seksama, mencari tanda-tanda dari apa yang dia lihat di alam sukma. Tanpa berkata apa-apa, Bang Pian duduk di pojok ruangan, mengatur nafas dan mencoba menyelaraskan batinnya dengan suasana sekitar matanya. Sesekali mencuri pandang ke arah Bu Rama, berharap ia bisa menangkap satu celah atau satu isyarat yang dapat menjadi petunjuk tentang apa yang sebenarnya pernah terjadi antara Bu Rama dan Om Budi, hingga dendam yang begitu kuat tumbuh, mengakar, dan memanggil kekuatan dari luar batas dunia. Setelah Intan membuatkan kopi kesukaan Bang Pian dan juga memberikan air putih hangat, Intan pun mulai menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun, Bang Pian yang enggan merusak suasana tenang di rumah itu memilih untuk tidak langsung menceritakannya. Dia berusaha mencari celah dari percakapan hangat yang sedang terjadi di rumah itu, hingga akhirnya satu momen pun tiba dan Bang Pian tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Oh iya Bu, ngomong-ngomong soal motor yang ada di rumah Ibu, emangnya ngapa kagak diambil lagi sama Om Budi? Tanya Bang Pian yang sontak membuat Bu Rama terdiam dengan wajah yang juga langsung berubah seketika. Gak tahu Yan, Ibu juga sudah lama tidak mendengar kabarnya, balas Bu Rama dengan wajah yang murung. Tapi waktu itu Ibu bisanya secara baik-baik kan Bu? Tanya Bang Pian yang semakin membuat Bu Rama gelisah. Sebelumnya saya minta maaf ini Bu, bukannya saya mau ngebuka luka lama Ibu, tapi apa yang Ibu alamin sekarang ini ada kaitannya sama Om Budi, Ibu Bang Pian yang membuat suasana terasa hening. Dengan mata yang berkaca-kaca dan wajah yang mulai memerah, Bu Rama akhirnya menceritakan apa yang telah terjadi antara dirinya dengan mantan suaminya itu saat itu. Memasuki bulan ke-6 dari pernikahan mereka, Bu Rama mulai mencium sesuatu yang sangat mencurigakan. Dan puncaknya adalah Bu Rama pun akhirnya meminta Om Budi untuk pergi dari rumahnya dan menceraikannya ketika ia mendapati beberapa orang datang ke rumahnya untuk meminta pertanggungjawaban dari Om Budi. Tangis Bu Rama pun perlahan pecah di tengah ruangan yang tadinya hangat dan penuh tawa. Intan langsung menggenggam tangan ibunya, sementara Maela dan Bu Desani saling menatap terkejut. Namun berusaha tetap tenang, suasana di ruang tengah berubah hening. Hanya suara jangkrik dari luar rumah yang terdengar dengan samar, seolah menyaksikan pengakuan yang telah lama tertahan. Dengan suara bergetar dan nafas yang sesekali tercekat, Bu Rama mulai mengurai cerita masa lalunya. Dia menjelaskan bahwa selama awal pernikahan, Om Budi selalu bersikap manis, perhatian, dan tampak sebagai laki-laki yang bertanggung jawab. Namun, semuanya itu mulai berubah ketika Bu Rama mulai menemukan kebohongan demi kebohongan. Om Budi ternyata terlibat dalam praktek perdukunan. Dia mengaku sebagai penyembuh, namun lebih sering diminta untuk mendatangkan pesugihan dan juga mengirim santet ataupun guna-guna. Dia menyembunyikan banyak hal, termasuk hutang dan hubungan gelap dengan beberapa wanita yang datang dan pergi tanpa pernah diketahui keluarga. Suatu hari, seorang ibu dengan wajah penuh amarah datang ke rumahnya, membawa seorang anak laki-laki dan mengaku bahwa anak itu adalah darah daging dari Om Budi. Tidak hanya itu, si ibu juga menuntut agar Om Budi bertanggung jawab atas janji yang pernah dibuat, janji pernikahan yang tak pernah ditepati. Bu Rama yang saat itu sedang merasa jika kehidupannya sedang tenang dan juga damai, mendadak runtuh dan tidak menyangka. Dan malam itu juga, dengan hati yang remuk, Bu Rama meminta Om Budi pergi dan mengakhiri semuanya. Perceraian memang terjadi, namun tidak pernah benar-benar selesai. Dan sejak saat itu, Bu Rama seringkali mengalami mimpi buruk. Tubuhnya tiba-tiba saja lemas tanpa sebab dan merasa seperti diawasi oleh sesuatu. Tapi karena ingin menjaga ketenangan rumah tangga Intan, Bu Rama tidak pernah menceritakan apapun yang dialaminya itu kepada siapapun. Bang Pian mendengarkan tanpa menjela. Kini semua mulai terlihat jelas. Luka masa lalu
dendam yang tidak terselesaikan, dan keterlibatan kekuatan gelap yang telah membelit dari balik bayang-bayang. Apa yang dialaminya dalam meditasi tadi bukanlah ilusi. Sosok Om Budi, dendamnya, dan Sukma yang terperangkap itu semuanya nyata. Kini setelah pengakuan Bu Rama, Bang Pian tahu jika perang ini belum benar-benar selesai dan bagian paling berbahayanya baru saja dimulai. Pade Mario yang tadinya berada di teras rumah bersama Baba, Ali, dan juga Opik pun langsung masuk ketika tahu jika suasana di dalam rumah itu berubah. Dia pun memberi petunjuk lain jika sewaktu Om Budi dan Bu Rama pulang ke rumah itu, dia melihat Om Budi berada di bekas tempat pohon randu itu berdiri. Namun Pade Mario tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh adik iparnya kala itu. Bang Pian mengangguk pelan, mencoba mencerna setiap informasi yang datang. Sorot matanya tajam, namun tidak terburu-buru. Dalam benaknya, potongan-potongan peristiwa mulai menyatu, seperti kepingan-kepingan teka-teki yang akhirnya menemukan tempatnya. Pade Mario duduk di sebelah Bu Rama, menatap ke arah Bang Pian dengan wajah penuh kekhawatiran dan kesungguhan. Penuturannya menambah lapisan baru dari misteri yang sedang mereka hadapi tentang bagaimana Om Budi dulu diam-diam berdiri di bekas pohon randu di tempat yang paling wingit yang ada di daerah itu. Tempat yang sejak dahulu dikenal oleh warga sebagai titik buangan benda pusaka dan perantara dimensi gaib. Bang Pian tahu persis, jika Om Budi melakukan ritual atau menanam sesuatu di tanah itu, maka ikatan antara tempat, energi, dan niat busuknya akan melekat dengan kuat. Bisa jadi itulah akar dari semua gangguan yang dialami Bu Rama selama ini, dan mengapa Sukmanya sempat terbelah dan tertahan di dunia lain. Kini semuanya menjadi lebih mendesak. Gangguan itu bukan hanya berupa sakit fisik, tapi juga teror Sukma dan ancaman terhadap seluruh keluarga. Bang Pian merasa apa yang baru terjadi dalam meditasinya hanyalah lapisan permukaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Malam itu, tanpa banyak kata, dia menyiapkan dirinya kembali, tidak hanya untuk menyelamatkan sisa Sukma Bu Rama yang mungkin masih belum sepenuhnya pulih, tapi juga untuk memutus ikatan jahat yang mungkin telah tertanam di tanah tempat pohon randu itu pernah berdiri. Berarti mimpimu itu ada benarnya juga, Yan, ujar Pade Mario dengan wajah tegang. Seperti sebuah petunjuk, ibunya lagi sambil menatap Bang Pian dengan wajah lelahnya. Iya Pade, alhamdulillah pelan-pelan kita akhirnya tahu kalau masalah ini bersumber sama satu orang. Dan yang saya kagak habis pikir ya, Om Budi ternyata bukan orang sembarangan ya, balas Bang Pian sambil menatap ke arah Intan dan juga Bu Rama. Nah, kalau begitu buruan Dayan lu beresin, biar semuanya tenang. Ini baru aja kita pada ngerencanain mau piknik lagi ke pantai yang ada di Gunung Kidul. Kalau Bu Rama udah bener-bener sehat tapinya, seru Bapak Ali yang kembali membuat suasana menjadi hangat. Ya Mbak, insya Allah secepatnya bakalan saya beresin. Yang terpenting sekarang mah Ibu udah jauh lebih baik dari sebelumnya, pungkas Bang Pian yang diamini oleh semua orang yang ada di rumah itu.